Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Megapolitan News Forum dan pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita semua insya Allah dapat menjalani kewajiban kita sebagai muslim dan insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala dan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah kita menjadi seorang muslim dan atas perjuangan beliau pula lah Islam menjadi agama yang kita anut sampai saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Pemirsa Megapolitan News Forum dan pemirsa sekalian yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1455 Hijriah. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya kita bergembira menyambut datangnya bulan yang suci dan mulia ini. Bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan, di antaranya tentang persatuan dan keberkahan di dalamnya dalam acara Tarhib Ramadan bersama Megapolitan News Forum atau MNF TV dengan tema Bersatu dalam Keberkahan Ramadan yang insya Allah akan disampaikan, yang akan kita bahas bersama dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Tisna Asyirbuni, seorang tokoh, alim, ulama yang insya Allah sudah sama-sama kita kenal. Sebelum lebih jauh lagi, kita sambut beliau dengan sapaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Ramadan, persatuan dan keberkahannya Tat, Ya, di siap. dalam bulan Ramadan. Begini Ustadz, sebentar lagi kita Ramadan ya, akan memasuki dalam hitungan beberapa hari ya, Iya. nggak sampai satu pekan. Nah, sebagai seorang muslim harusnya bagaimana Ustadz persiapan yang harus kita siapkan menyambut Ramadan? Apakah dadakan seperti ini ataukah hitungan bulan sebagaimana mungkin para sahabat Rasulullah yang menyiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan? Silakan Ustaz. Ya, baik. Pemirsa MNF TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyiapkan bulan Ramadan paling tidak kita ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah persiapan fisik, karena bulan Ramadan ini adalah bulan ibadahnya identik dengan ibadah fisik. Ya. Kita menahan lapar, haus selama mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan di bulan Ramadan ini aktivitas kita tidak kita kurangi, gitu. Yang kerja tetap kerja gitu. Bahkan Nabi pada saat Fathu Mekah itu beliau pada saat bulan Ramadan seperti itu ya. Jadi ini benar-benar aktivitas yang menguras fisik, tetapi di satu sisi performan kita sebagai seorang muslim jangan dikurangin gitu, seperti itu. Nah, apalagi yang udah punya keluarga gitu kan, udah mikir lebaran ntar bikin kue, masak buat mudik, lebaran, gitu ya. Mudik, beli baju baru, nah gitu. Jadi kerja nggak dikurangin, tetapi seharian tidak makan, tidak minum. Nah, jadi menjelang Ramadan ini betul-betul jangan sampai kemudian kita sakit. Ya, meskipun sakit itu kodok dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebisa mungkin jangan sampai Ramadan itu sakit. Karena kalau sakit sayang sekali, karena begitu banyaknya fadilah, ya, keutamaan yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini. Kalau kita sakit berarti berkurang aktivitas kita di bulan Ramadan. Dituntut untuk sehat. Iya, betul. Kemudian yang kedua,
kita siapkan mental kita. Mental, ya. Nafsiyah kita siapkan. Karena kita lihat kadang banyak ya di kalangan public figure, artis-artis, ya itu udah jenggotan, ya udah gede, masih aja katanya ada yang bolong puasanya gitu ya. Itu bukan masalah fisiknya sebenarnya, ya. Giliran di roadshow ke berbagai kota kuat. Tapi kalau giliran Ramadan puasa ada aja alasannya buat bolong seperti itu. Maka harus kita siapkan mental kita, ya, jiwa kita, mindset kita, agar kita ini benar-benar ingin mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Saya punya guru, ya, Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Beliau itu kalau ada di antara pengemban dakwah yang meninggal, ya, beliau itu menyampaikan kepada kita, para muridnya, si fulan ini, si ustadz ini sudah selesai urusannya. Ya kita ini yang belum jelas ini, katanya gitu. Bagaimana akhir hidup kita? Apakah kita masih dalam posisi sebagai pengemban dakwah, ya kan? Nggak ada yang tahu gitu. Karena Nabi kan mengingatkan innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung akhirnya. Mungkin banyak orang yang bangor di awal-awal hidupnya, tapi di akhir hidupnya husnul khotimah. Ya. Maka Ramadan ini dengan berbagai barokahnya, fadilahnya, amalan yang dilipat gandakan, adanya Lailatul Qadar dan sebagainya, jangan sampai kemudian disia-siakan. Setahun hanya 1 bulan, gitu. Berapa banyak orang yang di Ramadan tahun lalu masih bisa bercengkrama dengan kita, ya, berinteraksi dengan kita. Ramadan tahun ini sudah tidak lagi punya kesempatan berjumpa dengan Ramadan, seperti itu. Maka mental itu harus betul-betul dikuatkan. Saya ingin mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kita harus siapkan ilmu. Ya, disiapin ilmunya supaya tahu apa saja yang menjadi rukun-rukun puasa itu, ya, apa saja syarat-syarat puasa. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa, ya. Apa yang tidak membatalkan puasa, mana yang sunnah-sunnah puasa, seperti itu. Bagaimana niatnya puasa. Ya. Jadi jangan sampai kemudian puasa kita itu tidak ada nilainya karena kita tidak memahami kaifiyahnya, tata caranya, bagaimana fikhu siyam itu, ya, fikih puasa, seperti itu. Mana yang itu tidak membatalkan, kemudian kita anggap membatalkan, akhirnya habis itu makan, gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi terbalik-balik. Iya. Ya. Jangankan di masa kita, di masa sahabat aja, ada sahabat yang setelah dia mencium istrinya, lapor ke Nabi, celaka wahai Nabi, kenapa? Saya habis mencium istri saya. Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau kamu kumur-kumur sedang kamu puasa? Apakah kamu batal? Tidak. Ya, begitu juga mencium istri itu tidak batal. Ya. Jadi boleh, Ustaz, ya? Boleh selama yang dicium istri sendiri. Nah, gitu. Kalau istri orang nggak boleh, ya gitu. Yang keempat itu kita siapkan dana. Siapkan dana. Karena bulan Ramadan ini bulan sedekah, seperti itu. Sedekah dilipat gandakan pahalanya. Maka kita harus juga yang punya kelebihan harta, ya, itu disiapkan dananya. Jadi selama sebulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita bisa manfaatkan bulan Ramadan untuk melipat gandakan pahala kita, salah satunya lewat infak dan sodako, seperti itu. Tentunya di akhir Ramadan juga kita tahu tiap muslim itu juga wajib menunaikan zakat fitrah, seperti itu. Jadi keempat persiapan ini paling tidak yang harus disiapkan setiap muslim, ya, mulai dari fisiknya, mentalnya, ilmunya, juga dananya, seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Fisik, mental, ilmu, dan dana. Iya. Itu mesti harus disiapkan secara maksimal. Iya, seperti itu. Kalau bisa jauh-jauh sebelum Ramadan, Ustaz, ya. Iya, jadi kalau orang itu ingin misalkan Ramadan tahun lalu dia melakukan refleksi gitu ya.
ya Allah sayang sekali nih Ramadan tahu-tahu udah berlalu gitu kan. Berarti saya harus menyiapkan nanti Ramadan tahun depan dengan sebaik-baiknya ya. Maka dia siapkan gitu kan. Supaya Ramadan berikutnya segala persiapan itu bisa semaksimal mungkin seperti itu. Oh, baik Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Ini sering terjadi Ustaz. Mungkin ya hampir tiap tahun terkait dengan perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, mungkin bisa digambarkan lebih detail Ustadz. Menurut Ustadz, pandangan Islam itu bagaimana itu untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, serta mungkin menyikapi jika ada perbedaan itu Ustadz? Yang pertama harus kita pahami bahwa terkait penetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan dalam artian penetapan 1 Syawal, ini termasuk ranah ikhtilaf yang memang diakui oleh para ulama. Gitu. Perbedaan Ustaz ya? Iya, ini perbedaan pendapat yang memang diakui seperti itu. Pada saat ini adalah perbedaan pendapat yang diakui oleh kaum muslimin, oleh umat Islam, oleh para ulama, maka berarti ini ranahnya adalah ranah saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat seperti itu. Jadi gitu. Karena dalam kitab-kitab para ulama, ya, misalkan kita buka ya turosnya para ulama, kitab-kitabnya para ulama, itu memang tertulis, termaktub di situ berbagai pendapat-pendapat yang saat ini kemudian jika dibeberkan itu jelas ada perbedaan pendapat di situ. Maka kita harus saling menghormati, saling menghargai, meskipun kemudian bagi kita masing-masing tentu juga harus punya sikap yang jelas, yang tegas gitu. Dan meyakini bahwa pendapat saya ini pendapat yang benar. Sebagaimana sikapnya para ulama, ra'yuna shawab yahtamilul khata. Ra'yu ghairina khata yahtamilul shawab. Jadi pendapat kami ini pendapat yang benar, tapi bisa ada potensi salah. Pendapat selain kami, pendapat yang khata, pendapat yang salah, tetapi bisa jadi di situ ada potensi benar seperti itu. Jadi kita menghormati, di satu sisi kita juga harus punya sikap yang jelas. Jangan kemudian kita karena ini perbedaan pendapat, wah akhirnya kita nggak punya sikap yang jelas. Akhirnya ngambil yang enak aja gitu kan. Ya. Kalau Ramadan pengennya yang puasanya belakangan kan gitu. Ya. Giliran Lebaran pengen yang duluan. Nah gitu. Nah jadi harus punya sikap yang jelas. Mulai dari metode menentukan awal bulan itu dari hisab dan ruqyat. Ada yang menggunakan pendekatan astronomis, ada yang menggunakan pendekatan visual langsung ya, dengan ruqyat. Ini ada perbedaan pendapat. Ya. Al-Fakir misalkan saya lebih merojihkan pendapat dengan ruqyat. Melihat langsung. Iya, melihat langsung. Kemudian ruqyat sendiri nanti ada yang menggunakan matla, ya. Dia terikat dengan wilayahnya. Pada saat di daerahnya sudah melihat, maka dia tidak perlu melihat dari daerah lain. Bahkan kalau daerah lain mendapatkan ruqyat yang berbeda, dia tetap dengan ruqyatnya, misalkan gitu, ya. Atau dengan ruqyat global. Ya. Artinya kita di suatu daerah itu bisa mencari informasi dari daerah lain, ya. Selama yang memberikan informasi itu dia Muslim, dia bersahadat seperti itu. Jadi gitu. Jadi ini perbedaan pendapat yang ada. Saya sendiri misalkan lebih cenderung menguatkan pendapat ruqyat global, ya. Dan ini sebenarnya jumhur ulama, di mana para ulama berpendapat bahwa jika suatu daerah itu misalkan dia tidak bisa melihat, dia boleh mengambil informasi dari daerah lain. Dan sebenarnya dengan kemudahan teknologi informasi saat ini dengan adanya internet ya dan sebagainya, media sosial ya, bisa live streaming ya gitu. Pangeran Charles
sekarang lagi sakit kita tahu gitu kan, padahal dia ada di sono, ya kan. Kita nggak pernah tuh kaki kita nginjekin kaki di Inggris gitu. Tetapi kita tahu, bukan pangeran sekarang ya, King Charles. King Charles kena kanker, ya. Kita tahu gitu ya. Jadi dengan teknologi informasi yang sedemikian canggihnya sekarang, jaringan internet yang demikian mudah, bahkan dalam genggaman tangan, seharusnya memang sangat mudah kemudian kaum muslimin itu bisa memiliki satu hari yang sama dalam mengawali Ramadan, ya, dengan ru'yat global itu, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terlepas tadi pada saat ini adalah perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama, ya, maka kita di sini menghormati perbedaan pendapat dari kaum muslimin yang lain, kita menghargai, tapi di satu sisi kita juga punya sikap yang jelas, seperti itu. Baik, begini Ustaz. Tadi kalau ini ranah ikhtilaf itu Ustaznya, ranah yang berbeda, yang saya pahami dalam perbedaan itu ada pendapat yang lebih kuat itu Ustaz. Iya. Nah, mungkin bisa didetailkan Ustaz terkait dengan tidak mungkin perbedaan itu ada tidak mungkin itu pendapatnya sama, pasti ada yang lebih kuat. Iya. Nah, menurut Ustaz ini gimana Ustaz? Iya. Jadi masing-masing pendapat itu pasti dia akan memiliki berbagai argumen-argumen yang menguatkan pendapatnya, kan gitu. Ya. Contoh misalkan Muhammadiyah dengan hisabnya, tentu mereka akan punya argumentasi sedemikian rupa yang menguatkan pendapatnya, sehingga Muhammadiyah itu juga merasa pendapat kami ini pendapat yang paling kuat, nah gitu, dengan menggunakan hisab, ya. Apalagi dengan dengan fakta saat ini mau ada gerhana bulan itu bisa dideteksi terjadinya kapan, bahkan sampai menit keberapa. Ngelihatnya di mana, di sebelah mana, negara mana saja yang bisa melihat gerhana bulan itu, misalkan dia berlangsung selama berapa menit durasinya, itu udah bisa diprediksi. Apa sulitnya memprediksi hilal, gitu misalkan gitu. Jadi setiap pendapat itu memiliki argumentasi yang menguatkan, yang kemudian mereka katakan inilah pendapat yang paling kuat, seperti itu. Maka tadi Al-Fakir sampaikan, disinilah pada saat memang ini adalah perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari, ya, maka kita harus saling menghargai. Terlepas Al-Fakir secara pribadi, ya, karena hadis-hadis itu memerintahkan untuk melakukan ru'yat, sumu li ru'yati, fa'aftiru li ru'yati. Maka yang harusnya diutamakan itu adalah melihat, melakukan ru'yat, gitu. Hisab itu adalah sebagai patokan. Kapan kita melakukan ru'yat? Seperti itu. Misalkan ru'yat itu dilakukan di akhir Sya'ban. Kapan akhir Sya'ban itu? Hari Ahad apa hari Sabtu? Atau hari Senin? Nah gitu. Jangan sampai salah waktu meru'yat. Udah ketinggian baru dia ru'yat gitu. Atau memang belum waktunya ru'yat. Memang jauh, bulan itu belum nongol hari itu. Belum lahir, seperti itu. Jadi ru'yat ini kalau menurut Al-Fakir ini pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Kemudian tadi, bagaimana ru'yatnya, cakupannya, ya. Kalau kita bisa melihat, kemudian tadi didukung oleh pendapat mayoritas ulama, ya, ru'yat global itu di mana suatu daerah itu dia bisa mendapatkan informasi dari daerah lain, ya, tanpa terikat dengan matlah, ya. Maka ini juga adalah suatu pendapat yang ada landasan fikihnya, kemudian sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Ru'yat global itu. Iya, sangat relevan. Jadi ini pendapat yang lebih kuat, kemudian relevan, kemudian ini mampu menyatukan kaum muslimin, seperti itu, ya. Apalagi kan sekarang udah ada teknologi live streaming, ya. Pergerakan hilal itu bisa dokumentasikan, sehingga pada saat ada dokumentasinya itu bisa dilihat bareng-bareng, maka tidak ada lagi yang bisa kemudian membantah, misalkan oh ini belum muncul gitu kan. Nah, faktanya banyak yang menyaksikan, bahkan bisa didokumentasikan, bisa di-share ke seluruh penjuru dunia, ya, sehingga kaum muslimin sangat mungkin di era saat ini mereka bisa
eh, melakukan puasa di hari yang sama seperti itu. Oke. Ustaz, kalau tadi dikatakan ru'yat, terus ada ru'yat global itu, Ustaz. Nah, kalau hisab dan ru'yat untuk Indonesia kan ya dua ormas itu tadi ya. Tapi kalau untuk global itu mungkin nanti bisa dirinci Ustaz. Kenapa pemerintah misalnya dengan sama-sama meru'yat tidak terlihat, tapi di negara lain itu terlihat, terus nggak mau pakai itu. Nah itu mungkin penyebabnya apa Ustaz? Sehingga tadi tidak bisa berpuasa dalam hari yang sama, terus berlebaran juga tidak bisa dalam hari yang sama, padahal sama-sama meru'yat. Iya, ya kalau kita lihat dengan adanya nation state saat ini, negara bangsa, memang jelas kemudian membuat masing-masing bangsa, masing-masing negara itu membatasi dirinya seperti itu. Nasionalisme Ustaz ya? Iya, nasionalisme. Terlepas kemudian di negeri ini misalkan mendeklar asas politiknya bebas aktif. Nah, tapi dalam kasus satu Ramadan ini kan relatif tidak bebas dan relatif tidak aktif. Gitu. Jadi harusnya kan dia juga aktif misalkan mencari informasi di luar seperti itu. Jadi satu ini ya karena adanya sekat-sekat nasionalisme itu. Dan memang faktanya ya kalau misalkan ingin ikut pendapat ulama yang menggunakan matla itu di Jawa saja itu bisa ada 9 sekat harusnya kalau pakai matla. Banyak ya di Ustaz ya? 9 sampai 10 Jawa saja itu. Jawa ya. Artinya tiap matla itu bisa beda-beda gitu kan seperti itu. Tapi kan kemudian di era ini muncul pendapat wilayatul hukmi itu. Jadi satu wilayah hukum sebuah negara itu disatukan ru'yatnya seperti itu. Nah sebenarnya ya kalau kita lihat tadi ya pada saat era sekarang ini sebenarnya sangat mungkin juga kan menyatukan ru'yat itu seluruh dunia juga bisa ya, dengan adanya teknologi yang ada sekarang seperti itu. Yang kedua tentu pemahaman umat. Ya, bagaimana umat ini harus diberikan pemahaman tentang ru'yat, kemudian kesatuan umat seperti itu. Juga jangan mudah mengeluh dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berat gitu. Nah, maksudnya gini, kita ini bingung nih malam ini mau taraweh apa enggak? Belum ada belum ada keputusan dari pemerintah gitu kan gitu. Apalagi sidang isbatnya itu kan menjelang isya gitu. Kalau tuh TV lagi ada gangguan kan bingung tuh. Ini malamnya tarawih kagak sih gitu. Kadang makanan udah siap, tarawihnya besok gitu. Lucu. Jadi, apalagi misalkan di sini nggak lihat, kita masih mau nunggu dulu dari negara lain. Nah itu kalau masyarakatnya belum memiliki pemahaman yang baik, repot kayak begini nih. Nah, gitu. Jadi jangan membuat repot-repot yang sebenarnya ya itu nggak perlu gitu. Ya sabar aja ya. Kita tunggu aja kalau memang malam ini belum ada kejelasan sudah satu Ramadan ya sudah kita tunggu saja dari informasi dari negeri-negeri yang lain seperti itu. Jadi karena dengan begitu kan bagi yang berpendapat dengan ru'yat global tentu akan lebih jelas gitu kan bahwa ternyata di negara lain, di negeri lain malam ini sudah mampu melihat hilal seperti itu. Jadi itu paling tidak itu tadi adanya sekat-sekat nasionalisme, kemudian memang tengah-tengah umat sendiri saat ini mengalami kemunduran pemikiran seperti itu. Artinya kalaupun kemudian misalkan ada misalkan sebuah stasiun TV yang pengen mengadopsi ru'yat global ya itu kemudian masyarakat juga belum tentu mau gitu karena tadi repot ini mah katanya kita harus nunggu tengah malam bahkan menjelang subuh kan lebih enak sore kita udah tahu kabarnya gitu malam itu juga kita bisa putuskan tarawih atau tidak. Iya. Oh jadi gitu. Jadi memang penyebabnya salah satunya itu salah besarnya itu national state itu tadi nasionalisme yang memecah belah sehingga
Ramadan harusnya bisa bersama, bersatu, tapi tidak bisa akhirnya. Berbeda-beda. Oke. Jadi memang peluang untuk bersatu seharusnya bisa tetap ya, dengan tadi ru'yat global itu. Insya Allah bisa seluruh dunia di hari yang sama. Ustadz, berikutnya Ustadz, ini bernuansa politik Ustadz. Kalau begitu Ustadz, yang bisa ya, yang punya wewenang untuk menghilangkan perbedaan ini Ustadz. Perbedaan walaupun sama-sama meru'yat, tapi tidak terjadi perbedaan. Nah ini siapa ini yang berwenang itu, atau yang secara syar'i itu tepat untuk melakukan itu? Iya. Ya dalam sejarahnya dulu memang kaum muslimin ini mereka dipimpin dalam satu institusi yang disebut khilafah. Pada masa Nabi tentu negara di Madinah ini adalah negara yang didasarkan nubuwah, Nabi yang memimpin. Setelah Nabi wafat, ya ila rafiqil a'la, kemudian digantikan oleh para khalifah. Mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian ada para khalifah dari Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmani seperti itu. Kaum muslimin saat itu berada dalam payung yang sama, yaitu khilafah Islamiyah. Dan ini bicara khilafah ini bicara ajaran Islam, bicara suatu bagian dari ajaran Islam tertulis dalam kitab fikih Islam seperti itu, baik kitab-kitab fikih yang berjilid-jilid maupun kitab fikih yang ringkas yang hanya satu jilid, mungkin bahasa Indonesia seperti karangan Profesor Sulaiman Rashid ya, fikih Islamnya di situ dibahas tentang khilafah. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Indonesia di buku-buku pelajaran madrasah aliyah itu masih ada khilafah. Jadi misalkan kemudian ada yang membuat khilafah itu jadi serem gitu ya, ini memang lebih ke politik ya seperti itu. Tapi kita lihat ya saat ini bagaimana derita saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana sebenarnya kaum muslimin itu punya kekuatan untuk menolong saudara kita di Gaza. Tapi kita lihat masalahnya kan masalah politik sebenarnya, masalah politik. Bantuan tuh ngalir, bahasa Betawinya seabrek-abrek itu Palestina. Ratusan truk gitu ya, antri. Jibun istilahnya. Cuma untuk masuk aja susahnya mudah-mudahan. Seperti itu. Jadi perang yang terjadi di Palestina kali ini menunjukkan dengan gamblang bagaimana lemahnya Israel dan bagaimana sebenarnya kaum muslim punya kekuatan. Jadi kembali kepada hal yang relevan saat ini ya, dengan kita belajar dari apa yang terjadi di Palestina dan sebagainya, memang yang bisa menyatukan ya sebuah kekuatan yang tentu mampu mempersatukan kaum muslimin. Kalau kita kembali ke kasus Gaza, bagaimana Palestina itu dulu ya, tidak pernah ada yang mengganggu ya, berabad-abad, karena ada pelindungnya, ada perisainya, Khilafah Utsmani. Turki. Pada saat Theodor Herzl, bapaknya Zionisme itu minta tanah di Yahudi, nggak dikasih sama Khalifah Abdul Hamid seperti itu. Nah, begitu juga pada saat di Nusantara ini Aceh diserang, ya. Kemudian Turki Utsmani ikut membantu. Tertulis itu dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Ada ya. Bagaimana pada saat perang di Ponegoro ternyata kalau kita teliti ternyata ada bantuan dari Turki Utsmani seperti itu. Artinya pada saat ada khalifah yang mampu menyatukan kaum muslimin, sangat mungkin juga terkait awal Ramadan ini, kemudian kaum muslimin bisa memiliki kesatuan hari yang sama dalam mengawali Ramadan. Karena wibawa khalifah yang luar biasa, bukan hanya wibawa dalam artian secara visual ya, karena ya dia punya legalitas secara hukum, secara syar'i, yang itu kemudian orang harus tunduk kepada dia seperti itu.
Mungkin gini ya, saya sebagai gambaran ya. Misalkan dalam dunia pengajian nih, ya. Contohnya kayak kasus rokok. Rokok itu bisa dikatakan termasuk perkara ikhtilaf. Yeah. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tetapi berbagai perbedaan pendapat itu hilang ketika seseorang itu ikut sebuah komunitas, sebuah pengajian, gurunya bilang haram. Misalkan gitu. Gurunya bilang haram ngerokok, nggak boleh ngerokok. Walaupun dia hobinya ngerokok, ya pagi ngerokok, mau makan ngerokok, habis makan ngerokok, sambil naik motor ngerokok. Kalau gurunya bilang haram, udah dia manut sama gurunya. Gitu. Ya. Saya kebetulan punya teman-teman di dekat tempat saya tinggal, itu mengikuti sebuah tarekat yang populer lah di Indonesia, tentunya juga di dunia. Teman-teman saya itu banyak yang ngerokok. Tapi pada saat kemudian ikut tarekat itu, dan gurunya itu nggak seneng banget sama rokok, berhenti ngerokok itu semua. Karena ini udah bukan masalah halal haram ikhtilaf dalam fikih. Pokoknya gimana supaya kita manut sama guru, dapat barokah guru, seperti itu. Ya, yang itu termaktub dalam kitab-kitab yang membahas tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Nah, begitu juga pada saat perkara penentuan awal Ramadan ini, memang ada ikhtilaf di sini. Tapi pada saat nanti ya, ada seorang khalifah ya, yang kemudian dia mengumumkan hari ini kita mengawali Ramadan, maka semua kaum muslimin bisa dipastikan akan mengikuti sang khalifah, apapun itu bentuk perbedaan pendapatnya, manut sama khalifah. Seperti itu. Oke, jadi memang secara institusi saja itu dapat menghilangkan perbedaan itu, dalam arti cuma negara itu Ustaz ya. Iya. Cuma negara. Dan negara dalam sistem pemerintahan Islam tadi disebut kehilafahan, dan pimpinannya adalah khalifah gitu ya. Dan khilafah itu bagian dari ajaran Islam Ustaz ya. Oke Ustaz. Berarti Ramadan sangat berpeluang untuk bisa dilaksanakan dengan dalam hari yang sama. Dengan tadi salah satu metode ru'yat global, dan yang bisa menghilangkan perbedaan itu dan bersatunya kaum muslimin adalah seorang khalifah. Oke, jadi sangat urgen, penting adanya kekhilafahan. Mungkin Ustaz bisa dijelaskan lebih jauh Ustaz, urgensitas umat kalau tanpa khilafah. Kan tadi Ramadan sering berbeda, kasus Gaza ini ya, ini mungkin bisa dieksplor lebih dalam Ustaz. Apa kejadian-kejadian umat Islam ketika khilafah tidak ada itu kondisinya seperti apa gitu parahnya? Ya tentunya urgensinya itu tadi ya, bisa jadi ada berbagai pandangan, ada berbagai pendapat. Di satu sisi ada waktu, ada kondisi yang mengharuskan umat ini satu. Maka kemudian ada kaidah yang menyatakan amrul imam yarfa oleh khilaf. Perintah dari imam, perintah dari khalifah itu akan menghilangkan perbedaan pendapat, sebagaimana tadi yang kita bahas. Dan tentunya kita bisa melihat saat ini, memang kalau yang paling mudah memang kita ngelirik Gaza ya, kita ngelirik Gaza. Jadi pada saat kita bisa melihat ada sebuah genosida yang dilakukan secara terang-terangan, dan kemudian ini ternyata mereka mungkin lupa ya, si Israel ini ya, dia lupa bahwa sekarang udah zamannya sosmed ya. Itu dipertontonkan ke seluruh dunia, dunia melek hari ini gitu kan, bagaimana ada sebuah pembantaian bukan hanya terhadap muslim sebelumnya, memang dominasinya muslim, tapi gereja-gereja juga menjadi korban dan sebagainya ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana OIC ya, atau OKI itu juga bisa dikatakan tumpul ya, tidak ada taringnya pada saat saudara-saudara kita ini dibantai sedemikian rupa. Usaha di PBB yang katanya PBB ini
betul-betul menghargai hak asasi manusia. Padahal jelas-jelas apa yang terjadi di Palestina itu pelanggaran HAM berat, ya, seperti itu. Jadi berbagai situasi ini membuat paling tidak semua mata melihat terbuka, ya, bahwa memang harus ada sebuah kekuatan yang mampu menolong kaum muslimin. Gitu. Dan sejarah membuktikan khilafah itulah yang mampu seperti itu. Ya, bagaimana tadi misalkan di Nusantara Turki Utsmani, ya, khilafah Utsmani membantu Aceh pada saat diserang Portugis di Malaka. Bagaimana sokongan khilafah Utsmani pada saat perang di Ponegoro. Bagaimana peran Sultan Abdul Majid, ya, pada saat Sultan Abdul Hamid pada saat ada penghinaan terhadap Nabi dalam bentuk sebuah teater, ya, karangan Voltaire itu di Perancis, kemudian pindah ke Inggris, yang mampu menghentikan itu sang khalifah. Seperti itu. Bahkan bukan hanya untuk kaum muslimin, bahkan Sultan Abdul Majid itu pernah membantu bencana kelaparan yang terjadi di Skotlandia. Jadi luar biasa gitu. Negeri yang jauh di sana, bukan muslim, non muslim, dibantu sedemikian rupa, ya, dengan dana yang besar, bahkan melebihi dana yang digelontorkan oleh ratunya sendiri, gitu, ya. Sehingga mereka itu tidak pernah lupa dengan jasa dari khilafah Utsmani, gitu. Jadi kalau kita berkaca dari sejarah, ya, kita berkaca dari peristiwa Gaza di era kita ini, memang yang paling relevan saat ini untuk bisa menyatukan kaum muslimin, menolong kaum muslimin, ya, dengan sebuah institusi yang memang harus selevel untuk menghadapi berbagai kezoliman yang luar biasa itu. Kalau negeri-negeri Arab saat ini, Ustaz? Ya, kita bisa melihat bagaimana negeri-negeri Arab ini, mereka untuk bergerak saja itu sulit sekali gitu ya. Masuk Mesir ya, malah blokade ya. Susahnya membuka pintu Rafah itu, kan seperti itu. Ya, apa susahnya? Bahkan sekarang mereka di negeri-negeri Arab untuk membantu itu karena sudah ada tekanan luar biasa. Sudah ada demo-demo besar di Yordan, seperti itu. Ya. Jadi khawatir ini akan puncaknya begitu kuat, ya, bisa-bisa kemudian menimbulkan semacam Arab Spring baru dan sebagainya. Mereka mulai mencoba mengirim bantuan, itu pun lewat udara, seperti itu, dijatuhkan di pantai, di laut. Ya. Pada saat kaum muslimin berebut untuk mendapatkan bantuan, dihantam lagi oleh drone, bom-bom dari Israel, seperti itu. Ini sangat menyedihkan kita, gitu, seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian berbagai serangan-serangan itu diimbangi hanya dengan kelas-kelas milisi, kelas ormas misalnya. Memang harus sekelas negara. Ya. Nabi itu pada saat perang Khandaq mendapatkan visi akan mendapatkan kekuasaan sampai di Romawi, sampai di Persia, sampai di Yaman. Ya, itu hanya bisa dilakukan dengan institusi sekelas negara, negara Madinah. Bagaimana mungkin bisa menghadapi Imperium Romawi Bizantium yang sedemikian kuatnya, masyhurnya, populernya itu, tentaranya terlatih, senjatanya sedemikian rupa. Negara adidaya paling dikagumi di zamannya, menghadapi Romawi pada saat perang Mu'tah, perang Tabuk, itu pasti sekelas negara. Nabi itu nggak mungkin sekelas RT, ya, atau sekelasannya ormas gitu. Ya gitu. Jadi memang ini yang harusnya di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka punya peluang untuk mewujudkan khilafah al-minhajin nubuwah, ya, tentu ini harus diperjuangkan, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin bersama, seperti itu. Jadi memang sangat urgen, penting adanya negara Islam atau khilafah itu, Ustadz, ya. Ya. Oke, Ustadz, kita balik tentang Ramadan dan momentum persatuan umat di dalamnya. Jadi kalau tadi Ustadz sudah menggambarkan dengan jelas ada rukyat global bisa menyatukan, terus di bawah kepemimpinan seorang khalifah, pentingnya urgensitas
negara kekhilafahan. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ramadan ini bisa dijadikan momentum, Ustaz, ya. Apakah sekedar ritual setelah sebulan selesai, atau di Ramadan ini dan 11 bulan berikutnya kita bisa lebih serius beribadah dan berjuang demi bersatunya umat itu? Mungkin bisa digambarkan, Ustaz. Iya. Jadi di bulan Ramadan ini kita bisa paling tidak ada dua momen ya tadi pada saat mengawali Ramadan dan menentukan 1 Syawal. Yeah. Dari dua momen itu kemudian kita bisa melakukan refleksi ya, kita bisa melakukan semacam suatu pemikiran yang mendalam ya, tafakur bagaimana pentingnya ya, umat ini mereka bisa beribadah ya, pada waktu yang sama. Karena kita bisa melihat ya bertahun-tahun di negeri ini, terlepas kemudian tadi perbedaan itu adalah perbedaan yang diakui ya, tetapi pada saat kemudian tadi akhirnya perbedaan itu dipelihara dan seringkali menimbulkan gejolak. Tahun-tahun lalu kan juga misalkan dari Ikhwan dari Muhammadiyah mau mengadakan sholat Id misalnya, nggak boleh pakai lapangan, itu kan akhirnya jadi ada semacam kecemburuan sosial, kesenjangan dan sebagainya. Paling tidak dengan melihat fenomena itu kita bisa melihat bagaimana pentingnya ya, dengan momentum Ramadan ini paling tidak ada ya, momen untuk menyatukan umat. Ya, salah satunya tadi dari mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan di waktu yang sama. Itu. Kalau kemudian kaum muslimin dari seluruh penjuru negeri, dari negara yang berbeda, kulit yang berbeda, warna mata yang berbeda, bahasa berbeda, ya, budaya yang berbeda, mereka bisa satu di tiap bulan haji itu melakukan ibadah haji, melakukan gerakan yang sama, tawafnya arahnya sama, dengan baju yang sama, warnanya harus sama. Dia harus bergerak ke tempat yang sama, dia harus mabit, dia harus nginep di tempat itu di waktu yang sama. Semuanya bisa melakukan itu. Terlepas di haji itu sebenarnya juga ada ikhtilaf-ikhtilaf, tapi kita bisa melihat kaum muslim bisa bersatu. Bisa. Di hari yang sama, Ustaz ya? Bisa bersatu. Jadi kalau ada yang bilang umat Islam itu susah bersatu, padahal tiap tahun kita disuguhkan, diperlihatkan bagaimana umat Islam itu di haji itu bisa bersatu. Padahal itu tadi ikhtilaf-ikhtilaf di haji itu ada. Ditambah tadi berbagai elemen bangsa, suku, bahasa, warna kulit, segala macam itu beda semuanya. Tetapi mereka bisa bersatu dengan pakaian yang sama, warnanya sama. Nggak boleh saya ormasnya kuning, nggak pengen saya pakai putih, pengennya kuning, saya nggak boleh. Ya, dia harus sama warnanya seperti itu. Jadi kaum muslimin ini pada saya bisa bersatu. Kalau kemudian ada keinginan dari umat ini, juga dari para pemimpin umat ini untuk bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan pertolongannya pada kita sehingga umat ini bisa bersatu. Amin. Amin. Terakhir Ustaz, satu lagi. Keberkahan umat dengan adanya institusi khilafah itu, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Iya, kalau dikatakan berkah itu atau barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tentu sangat banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan dari penerapan syariah itu sendiri, dari pengelolaan ekonomi yang disesuaikan dengan syariah seperti itu. Dari misalkan kita melihat baru-baru ini ada salah satu paslon yang mengatakan saya bersaksi sudah berkali-kali ikut pilpres, ternyata demokrasi ini mahal dan melelahkan. Dengan syariat Islam, saya rasa itu juga menambah sebuah kebaikan. Pemimpin yang baik pertahankan, ya kan? Pemimpin yang baik pertahankan, ya nggak ada masalah. Selama dia tidak melanggar syariah, pertahankan terus.
nggak perlu biaya mahal hanya untuk menentukan pemimpin yang baru. Pemimpin yang jelas-jelas melanggar syariah, maka dia harus diganti sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Jadi rasanya sangat banyak sekali kebaikan yang akan bertambah ya, dengan kemudian tegaknya institusi umat itu seperti itu. Insyaallah. Oke, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas obrolan kita di siang hari ini dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Pemirsa MNF TV yang berbahagia, alhamdulillah acara Tarhib Ramadan kita pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita ngobrol diskusi bersama Ustadz Tisna Asyarbuni dengan berbagai pandangan dan sudut pandang Islam yang disajikan oleh beliau. Mudah-mudahan menambah kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan pantun Ustadz menyambut Ramadan. Boleh Ustadz ya? Pucuk selasih bertunas menjulang. Dahannya patah, tolong dibenarkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ada lagi Ustadz? Jalan bersama ke pasar Jumat. Tangerang Ustadz ya? Tangerang ya? Jangan lupa membeli pita. Puasa Ramadan semakin dekat, mari kita sambut dengan sukacita. Makan roti jangan berlari, kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.